Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita menghadap Tuhan di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau sudah menghantar kami di rumah ibadah ini. Tuhan, Engkau tahu kami datang ke tempat ini dengan berbagai macam pergumulan. Ada orang yang sedang bergumul karena persoalan pekerjaan, persoalan studi, persoalan kesehatan, persoalan masa depan, persoalan keluarga. Apapun juga Tuhan yang menjadi beban kehidupan kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh-Mu menolong kami supaya dengan leluasa, dengan hikmat, anugerah yang berasal dari Tuhan, kami bisa duduk dan tenang dan hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan pada hari ini berbicara atas nama-Mu, kiranya Roh-Mu sendiri akan mengontrol pikiran dan perasaan hamba-Mu. Sehingga setiap kata dan kalimat hamba disampaikan dengan penuh kuasa. Sehingga kebenaran ini bukan sekedar menjadi data atau informasi di otak kami, tetapi sebuah kebenaran yang akan mentransformasi, mengubah cara pandang kami, gaya hidup kami, pola pikir kami. Jika selesai ibadah ini kami pulang dengan berkat yang baru. Dengan cara pandang yang baru, integritas yang baru. Karena Tuhan telah menolong, Tuhan telah mengasihani, dan Tuhan telah memeteraikan kebenaran dalam hati dan pikiran kami. Biar Roh-Mu mengontrol seluruh ruangan ini, terutama sekali ruangan hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami, kuduskan, sucikan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca bahagian ini secara bertanggapan. Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 3 sampai ayat 14. Yang pria ayat yang ke-3, yang wanita ayat ke-4, dan pada waktu ayat 14 kita membacanya secara bersama-sama. Mari kita membaca bahagian ini secara bertanggapan. Yang pria 23, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kegelapan bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sama-sama. Dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia membaca, merenungkan, serta melaksanakan di dalam kehidupannya. Tema kita hari ini berkaitan dengan tanda akhir zaman. Nah saudara, oleh karena tema ini merupakan suatu doktrinal, maka saya tidak mungkin mengambil sebuah doktrinal berdasarkan ayat 3 sampai ayat 14 saja. Karena ini berkaitan dengan doktrinal, maka saya tidak akan mengeksposisi ini, tetapi saya akan bicara tentang doktrin daripada akhir zaman. Saya akan mulai, saudara kekasih, istilah-istilah yang dipakai. Yang pertama adalah beda antara istilah zaman akhir dengan akhir zaman. Zaman akhir telah dimulai sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan zaman akhir akan diakhiri dengan datangnya akhir zaman. Kalau kita lihat dalam Ibrani. Jadi kita harus membedakan dua istilah itu.
Yang selanjutnya saudara, hubungan antara kerajaan Allah dan kedatangan Tuhan Yesus. Kerajaan Allah telah terwujud sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan akan berlangsung secara maksimal pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi kerajaan Allah itu already not yet. Artinya begini saudara, setiap waktu kita percaya kepada Yesus, kerajaan Allah itu telah datang pada kita. Tetapi kerajaan itu belum sempurna. Itu sebabnya istilah yang dikatakan bahwa already not yet. Sesuatu yang belum sempurna tapi sudah datang. Sampai Kristus datang kedua kali, baru kerajaan Allah itu akan menjadi sempurna. Oke, jadi ini asumsi yang kita akan bangun bersama-sama. Supaya waktu kita melanjutkan pemikiran kita akan memiliki asumsi yang sama. Saya akan mulai dengan kesalahan mengidentifikasi akhir zaman. Yang pertama, memahami tanda zaman sebagai peristiwa yang secara eksklusif hanya terjadi di akhir zaman. Artinya begini saudara kasih. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang telah Tuhan lakukan tetapi juga muncul pada akhir zaman. Nah, kesalahan adalah mengatakan bahwa peristiwa ini hanya terjadi pada akhir zaman. Nah, di sini kita memahami bahwa dalam Alkitab ada yang disebut dengan nubuat ganda. Sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan. Tetapi peristiwa yang sama nanti akan terjadi lagi. Sedang atau akan terjadi. Ini yang disebut dengan nubuat ganda. Nah, kita harus hati-hati. Ada bahagian yang kita harus lihat dalam Alkitab, kita harus teliti. Ada yang disebut dengan nubuat ganda. Sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu akan terjadi lagi. Ya, kita harus memahami dalam dua hal ini. Jadi ini kesalahan pertama yang dilakukan orang mencoba untuk mengerti doktrin akhir zaman. Kedua ialah beranggapan bahwa tanda-tanda zaman hanyalah peristiwa-peristiwa yang sifatnya abnormal, spektakuler atau bencana besar-besaran. Waktu orang-orang Yahudi tanya kepada Tuhan Yesus, coba buktikan kalau engkau anak Allah. Yesus mengatakan tidak pernah ada tanda untuk kamu. Jadi ada banyak kali saudara peristiwa-peristiwa akhir zaman itu Tuhan tidak menampakkan sesuatu yang spektakuler. Tetapi secara diam-diam bekerja. Waktu Allah berdiam itu bukan berarti Allah tidak sedang bekerja. Justru pada akhir zaman kalau kita bacaan bertanggapan yang dibaca tadi, semakin banyak peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Tetapi itu bukan dari Tuhan. Iblis selalu mengadopsi atau mencontohi apa yang Tuhan pernah kerjakan supaya kemudian membingungkan orang. Karena dia berusaha supaya orang-orang percaya itu sesat. Nah, ini harus hati-hati. Jadi jangan menunggu, ada hal spektakuler, baru itu akhir zaman. Ingat baik-baik bahwa Tuhan bekerja secara diam-diam. Di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dalam dunia ini, waktu dia bekerja diam-diam, bukan berarti dia sedang diam. Dia yang sedang menyelesaikan apa yang dia ingin kerjakan. Yang ketiga, usaha memakai tanda-tanda yang ada untuk menghitung tanggal pasti dari kedatangan Kristus yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah dibuat orang seperti ini. Membuat tanggal tertentu, tahun tertentu, waktu tertentu, Yesus akan datang. Kesalahan yang paling fatal yang banyak dilakukan dalam sepanjang gereja. Dan beberapa waktu yang lalu juga terjadi di Bandung, saudara. Saudara mungkin masih ingat ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seorang pendeta mengatakan dia nabi akan memberitahu akhir zaman seperti ini dan segala sesuatu. Dan berbagai peristiwa terjadi. Orang kemudian pakai baju putih ke gunung, harta benda dijual. Yang lebih menyedihkan lagi, karena pendetanya nabi palsu, minta uangnya di store ke pendetanya. Nah saudara, ini satu kesalahan. Yesus sendiri beritahu, anak tidak tahu kapan hari itu, hanya Bapa yang tahu. Nah kalau Yesus sendiri Allah, yang datang ke dunia dalam kerendahan hati, tidak beritahu, kok siapa manusia itu? Siapa pendeta itu? Siapa orang itu yang bisa menentukan, meramalkan tanggal, hari, tepat waktu Tuhan datang? Kalau ada orang yang mendengar hal seperti itu, sedang bicara tanggal seperti ini, sudah beritahu, ini tanda nabi palsu. Ya. Saya harap saudara dengan doktrin dan pemahaman ini, kali lain atau suatu hari saudara mendengar tentang akhir zaman, saudara sudah memiliki dasar berpikir, kerangka berpikir yang benar. Ya. Jadi kan orang mengatakan tanggal tahun itu pasti bukan seperti itu. Ini kesalahan yang ketiga ya.
Kesalahan yang keempat, menetapkan waktu yang pasti bagi terjadi masing-masing tanda zaman. Jadi peristiwa ini pasti, jadi memberikan batasan-batasan. Padahal kita tahu, saya katakan dari awal bahwa Tuhan memakai banyak nubuat ganda. Sesuatu yang pernah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Nah, kalau mengatakan bahwa peristiwa ini sebagai bukti Yesus sudah mendatang, kita membatasi Tuhan, kita membatasi nubuat ganda yang saya katakan tadi. Nah, ini kesalahan yang keempat, menetapkan waktu dan pasti. Saya berikan beberapa contoh, saudara, daripada ajaran-ajaran yang kemudian mensalah menafsirkan. Ingat waktu perang Irak dulu, Saddam Hussein keluar dengan senjatanya, kemudian dari aliran-aliran kekristenan tertentu itu mulai berbicara, buka Alkitab, kitab Daniel, nanti ada banyak seperti belalang tentara, ini buktinya. Gak terjadi, Tuhan Yesus datang. Celaka kan? Itu sangat mempermalukan kekristenan. Orang Kristen bicara, Yesus sudah mau datang, gak datang-datang. Akhirnya membawa banyak jemaat yang frustrasi. Ngomong akhir zaman bosan, gak pernah datang-datang. Dulu bilang ngomong mau datang, sekarang gak datang. Ini kesalahan yang dilakukan. Oke? Kita kan maju selangkah. Jadi seorang yang bernama Anthony Hoekema dalam bukunya Alkitab dan Akhir Zaman berbicara sangat baik sekali. Dia menjelaskan, dan dia seorang teolog dan seorang reform yang sangat baik. Dia memberikan beberapa poin yang sangat menarik. Memahami tanda-tanda umum akhir zaman. Yang pertama dia mengatakan, sekalipun umumnya berpikir bahwa tanda zaman ini lebih menunjuk kepada masa depan, tanda-tanda ini juga berkaitan kepada apa yang Allah kerjakan di masa lampau. Poin saya ingin sampaikan seperti ini. Jadi saudara, sesuatu yang pernah Allah kerjakan di masa lampau, itu menjadi dasar di mana Allah berbicara kepada kita. Itu sebabnya Yesus bicara seperti ini. Perhatikan tanda-tanda zaman. Sesuatu yang sudah dikerjakan, supaya dasar itu Yesus berbicara. Engkau telah melihat apa yang aku kerjakan. Kalau engkau melihat, engkau harus tahu bahwa itu bukti akan ada terjadi akhir zaman. Jadi bukan hanya ada di masa depan sana, sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di masa lampau. Saudara perhatikan baik-baik, Yesus memenuhi seluruh banyak nubuat dalam perjanjian lama. Misalnya dalam Yesaya bahwa Yesus datang memberitakan kabar pada orang miskin. Ya, orang miskin yang mana sebenarnya? Miskin tidak selalu bersoal uang. Akan mencelikkan orang yang buta, membangkitkan orang yang mati. Itu tanda Yesus telah melakukan pada masa lampau. Supaya kita melihat apa yang dikerjakan di masa lampau. Itu menjadi bukti Tuhan sedang dan akan bekerja dengan peristiwa-peristiwa itu. Kesalahannya kita berhenti. Hanya melihat apa yang akan terjadi. Padahal Tuhan memakai peristiwa masa lampau untuk mengingatkan kita dia sedang dan akan bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua dia mengatakan tanda-tanda zaman juga menunjuk kepada akhir sejarah, khususnya kepada kedatangan Kristus yang kedua. Jadi seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi, saudara kekasih, yang kita sadar atau tidak sadar dalam sepanjang sejarah itu, Tuhan memakai itu untuk kita melihat Tuhan sedang datang. Itu sebabnya bahagian-bahagian yang kita renungkan menjadi sesuatu perenungan kita setiap hari. Di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 16 dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu di dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan sebagai anak-anak terang supaya kamu berjaga-jaga. Hari-hari ini jahat. Supaya setiap hari dalam interaksi kita dengan Tuhan. Bagaimana saya dan saudara selalu mengingat bahwa peristiwa-peristiwa itu merupakan rentetan di mana Allah sedang bekerja dan berbicara. Supaya keseharian saya di mana saja dan kapan saja menjadi peringatan Allah sedang bekerja dalam hidup saya. Bahwa dia mungkin sedang datang. Saya tidak tahu. Tetapi itu menolong saya untuk berjaga-jaga. Dan nanti peristiwa itu menunjukkan pada kedatangan yang kedua. Tanda yang ketiga, tanda zaman yang menyatakan kontinuitas pertentangan antara kerajaan Allah dan kuasa iblis dalam sejarah. Saudara, dalam khotbah Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 13 dia berbicara tentang gandum dan ilalang. Dia mengatakan jangan kaget, pada akhir zaman akan terjadi gandum dan ilalang hidup bersama-sama. Gandum dia mengidentifikasikan sebagai orang percaya dan ilalang sebagai orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan iblis bekerja dengan cara yang sangat licik. Dia mengatakan bahwa gandum dan ilalang hidup bersama-sama. Dan lebih menarik lagi dikatakan bahwa
lalang itu lebih subur daripada gandum. Jadi di tengah gereja selalu ada muncul, saudara kasih, orang yang menjadi lalang, bukan gandum. Nah, bagaimana kita mengerti? Jangan kaget kalau di tengah-tengah orang percaya ada lalang. Saudara jangan menuju kiri dan kanan, mungkin saudara. Jangan saudara lihat saudara, oh saudara mungkin lalang, saya gandum. Ya, kita harus bercermin, kita lalang atau gandum. Tetapi itu terjadi dan pasti. Jadi jangan kaget kalau suatu hari kita melihat dalam sejarah, peperangan ini gak pernah berakhir. Iblis akan bekerja di saat kerajaan Allah dinyatakan. Iblis selalu berusaha untuk menghancurkan dengan caranya. Kalau tidak, paling tidak dia mulai berbicara dengan pelan-pelan, dengan cara yang sangat licik. Ya, saya membaca satu entah anekdot atau cerita begini. Katanya suatu hari ada percakapan iblis di neraka. Jadi Lucifer itu komandan daripada setan itu tanya siapa yang akan diutus ke dunia. Ada satu iblis yang angkat tangan, dia mau diutus ke dunia. Apa yang kau sampaikan kepada manusia? Saya akan sampaikan tidak ada sorga dan neraka. Lucifer mengatakan kuno. Orang sudah percaya ada sorga dan neraka. Iblis yang kedua, saya mau diutus ke dunia, dia mengatakan. Apa yang kamu katakan kepada manusia? Saya akan beritahu, jangan percaya kepada Yesus. Bohong, Yesus satu juru selamat. Kuno, banyak orang percaya kepada Yesus. Terus ada iblis yang kecil katanya muncul. Ini saya baca dalam tulisan. Iblis kecil itu muncul, dia angkat tangan. Apa yang engkau beritakan kepada manusia? Saya akan beritahu kepada orang Kristen, jangan dulu bertobat. Tunda aja pelan-pelan, nanti kan masih banyak waktunya. Jangan mau melayani Tuhan, nanti banyak waktunya. Jangan rajin untuk Tuhan, pokoknya biasa-biasa saja. Pintar kamu. Katanya iblis itu yang diutus ke dunia. Jadi kalau hari ini saudara malas melayani Tuhan, yang tidak mau melayani, yang tidak bertobat, iblis itu sedang bekerja katanya. Ini cerita ya, saya baca. Nah saudara, yes or no, kita tidak tahu, tapi itu kebenaran yang kita melihat bahwa iblis selalu bekerja dengan cara yang sangat licik. Dan tidak pernah berhenti. Peperangan itu tidak akan pernah berakhir. Dan peperangan ini saudara bukan terjadi di luar sana. Saya barusan membawa anak-anak remaja kita itu ikut mission trip di Salatiga. Ya, salah satu kota yang pintar di dunia, salahnya cuma 3. Jadi anak-anak remaja kita, saya sangat bangga sebagai hamba Tuhan melihat anak-anak remaja kita. Liburan mereka mengisi dengan pelayanan di Salatiga. Mereka selain ada pelayanan kesehatan dan dokter, mereka membuat jalan desa dari satu desa ke desa yang lain. Jadi mereka bekerja di sana. Ya, nah salah satu anak ini waktu malam itu katanya dia diganggu oleh kuasa kegelapan. Saya sangat lelah sekali pada hari itu sampai jam 11 malam saya sudah tidur, saya sudah enggak. Tiba-tiba saya ditelepon, Pak, ada seorang anak yang sangat ketakutan. Mereka kami tinggal di sekolah Alkitab di Salatiga, tinggal di sebuah ruangan ibadah. Mereka ada 5 orang di situ dan melarang orang lain masuk. Katanya, kalau ada yang masuk maka ada kuasa, ada iblis itu banyak, setan itu banyak, kecil-kecil tuyul itu masuk bersama-sama. Sehingga mereka enggak mengizinkan masuk. Saya dibangunin, Pak harus masuk. Saya masuk. Terus mereka marah. Ada seorang temannya itu marah. Kenapa masuk? Sesudah itu saya berbicara dengan anak remaja yang katanya kerasukan atau diganggu. Saya tanya kepada dia, apa yang kamu lihat? Dia mengatakan ada banyak sekali tangan hitam, itu ada baju merah yang menekan saya. Saya tanya kepada dia, kamu sudah percaya kepada Yesus? Percaya. Kapan terima Tuhan Yesus? Lupa sih Pak. Saya berkata oke. Kita nggak boleh main-main. Oleh karena apa? Kalaupun saya berdoa untuk engkau, tanpa ada roh Tuhan tinggal di dalam engkau akan nggak bisa melawan kuasa ini. Maka secara singkat saya menginjili dia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah itu saya berdoa dan saya tanya kepada dia, kalau kamu orang mengatakan sering ke gereja, apakah kamu setiap hari baca Alkitab? Tidak pernah Pak. Papamu orang percaya? Iya, aktif di gereja. Apakah di rumah ada persekutuan doa setiap malam? Nggak pernah. Itu saya mulai tahu. Satu bahagian dalam kehidupan ini. Iblis bekerja saat kita gak dekat dengan Tuhan. Ya kita dekat aja digoda, apalagi gak dekat. Ya memang kalau yang gak dekat lebih gampang. Halo teman, ya gak usah. Kalau yang dekat dengan Tuhan lebih gampang, sangat sulit. Tapi yang dekat,
yang gak dekat lebih gampang. Nah poin yang saya tekankan bahwa iblis bekerja. Di saat anak-anak ini sedang giat, ditakut-takutin, tidak tidur semalaman. Jadi dia tidak ikut berbagian, tetapi dia ditakut-takutin. Tapi malam itu Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Oke? Iblis bekerja dengan berbagai macam cara. Keempat, tanda menuntut keputusan. Ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Yesus membuat segala tanda peristiwa sedang dan akan terjadi supaya orang percaya itu mengambil keputusan-keputusan untuk taat kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, tetapi bagaimana mempercayakan diri kepada Tuhan di tengah-tengah kemelut kehidupan yang begitu sulit. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan antara hidup dan mati. Tatkala kondisi seperti itu, kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja itu menolong kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dalam situasi yang sangat sulit sekalipun juga, Yesus memakai peristiwa itu supaya ada keputusan-keputusan pribadi. Saya tetap percaya kepada Kristus. Oleh karena saya tahu akhir zaman ini dia sedang bekerja dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Termasuk waktu kita sedang menderita. Jadi keputusan-keputusan pribadi itu sangat penting. Supaya orang-orang melihat apa yang Tuhan kerjakan, mereka juga percaya kepada Yesus. Kelima, tanda-tanda zaman menuntut ketekunan dalam berjaga-jaga. Nah saudara perhatikan baik-baik, ini sepertinya kontradiksi. Tetapi ini suatu paradoks. Paradoksnya di sini saudara. Yesus mengatakan pasti dia datang. Tanggalnya berapa? Gak tahu. Kan gak lucu kan? Kok datang gak tahu tanggalnya? Itu sebabnya kalimat berjaga-jaga itu berkali-kali disampaikan dalam Alkitab. Berdoa dan berjaga-jagalah sebab engkau tidak tahu kapan Tuhan datang. Saudara, membawa saya dan saudara dalam seluruh orientasi hidup ini. Berjaga-jaga dan berdoa oleh karena kita memang tidak tahu. Hari ini, besok, lusa nggak tahu. Itu sebabnya poin berjaga-jaga menjadi sangat krusial. Dan kalimat ini berkali-kali diingatkan baik Paulus maupun Tuhan Yesus. Berdoa dan berjaga-jagalah. Engkau tidak tahu kapan Tuhan datang. Nah saya kekasih, itu sebabnya kita menjaga kehidupan kita setiap hari dalam kekudusan Tuhan. Dalam hati yang giat melayani Tuhan. Dalam hati yang terus bagaimana memandang kemuliaan Tuhan. Terus berjuang di tengah-tengah kehidupan yang sangat bobrok apapun juga. Peristiwa demi peristiwa itu membawa kita berjaga-jaga. Peliharakan hati ke Tuhan supaya tertuju kepadamu. Saya membaca satu tulisan waktu saya di pesawat barusan pulang dari pelayanan di Makassar minggu lalu. Tulisan itu membawa saya, walaupun berkali-kali saya membaca tulisan yang sama. Tapi kali ini membawa saya sangat, iya ya. Kalimat mengatakan begini. Yesus mati di kayu salib untuk orang percaya. Karena Tuhan itu ingin supaya kita dekat dengan dia. Dia ingin supaya kita menjadi bahagian kehidupan daripada Allah yang hidup itu untuk bergaul akrab dengan dia. Supaya dalam keseharian kita menikmati hubungan dengan dia. Kita berjalan bersama-sama dengan dia. Entah susah, entah senang. Dia sedang bekerja. Oleh sebab itu berdoa dan berjaga-jagalah. Itu poin yang kelima saudara. Supaya kita tanda-tanda zaman ini menuntut kita untuk berdoa dan berjaga-jaga. Jadi kita nggak tahu hari ini atau besok. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Kalau Tuhan datang, kita di gereja begini mungkin enak. Tapi kalau kita di dalam sedang berbuat dosa, celaka. Dan kita nggak tahu kapan dia datang. Nah saya memberikan ilustrasi yang mungkin saudara pernah dengar tentang ilustrasi ini. Ada seorang tukang kebun yang diberikan tugas oleh seorang pemilik villa. Dan bapak itu datang ke tempat ini mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Dia jarang datang ke tempat itu. Tetapi tukang kebun itu bekerja setiap hari. Nah tetangganya yang melihat dia itu melihat orang ini begitu rajin setiap hari. Tanya kepada dia, loh ngapain setiap hari harus bersihin itu? Kan tuanmu mungkin 6 bulan, mungkin setahun gak tahu dia datang. Dia mengatakan justru itu. Karena saya tidak tahu kapan dia datang, maka saya terus harus bekerja. Kalau sampai dia datang di saat saya tidak harus bekerja. Dan tempat itu begitu kotor, pasti saya akan dipecat. Betapa sedihnya. Padahal dia sudah mempercayakan hidup rumahnya dan vilanya itu kepada saya. Rasa itu poin yang baik. Kita tahu Tuhan akan datang. Pasti. Kapan? Nggak tahu. Nah kita harus berdoa dan berjaga-jaga dan bekerja dengan giat. Karena pasti dia datang. Ini poin yang kelima saudara. Ya, tanda-tanda umum kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Saya masuk kepada poin yang selanjutnya. Bagaimana tanda-tanda khusus di akhir zaman. Ya,
Tanda-tanda menyatakan kasih karunia Allah. Yang pertama adalah Injil akan diberitakan kepada semua bangsa. Oke? Kita dalam bacaan kita dalam Injil Matius pasal 24 bahwa proklamasi Injil kepada semua bangsa akan dinyatakan. Saudara, Injil akan diberitakan kepada semua bangsa. Perhatikan baik-baik, ada seorang penafsir mengatakan Yesus tidak beritahu Injil disampaikan kepada setiap orang, tapi kepada semua bangsa. Pasti saudara, Injil itu akan disampaikan dengan cara yang unik yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Terus bekerja dengan cara yang luar biasa. Melalui internet, melalui radio. Dalam pertemuan-pertemuan dengan misi itu saya melihat kagum orang-orang bercerita bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat unik melampaui logika kita. Di tempat yang sangat-sangat sulit untuk bisa membawakan kabar Injil itu. Dan suatu hari ada seorang Afrika, sekarang ya sepak bola di Afrika. Saudara, suatu hari saya dengar cerita daripada Ravi Zachariah, seorang yang sangat fanatik dengan agamanya, tapi kemudian dia bertobat. Orang berkali-kali menginjili dia tidak mau. Sampai suatu hari dia mimpi, dia melihat gambar Tuhan Yesus. Dia gak peduli, itu mimpi saja. Kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Sampai suatu hari, waktu dia mau mandi di kolam renang, dia melihat bayangan itu. Dan suara yang sama mengingatkan, bertobatlah. Kemudian dia melihat, kenapa? Berkali-kali. Dan kemudian dia coba untuk membeli Injil, Alkitab, dan dia membaca dan dia kemudian bertobat. Dia mengatakan dengan cara unik itulah Tuhan membawa saya untuk percaya kepada dia. Kepada orang yang gak mungkin saudara. Ya, mustahil untuk dia mendengar Injil. Tapi cara Tuhan dengan keunikan Tuhan. Nah saudara kasih. Saya dan saudara sebagai orang percaya. Kita diminta berdoa, bekerja. Supaya Injil disebarkan. Karena waktu Injil disebarkan, tanda kegenapan Tuhan mau datang. Pertanyaan saya pada hari ini, kapan terakhir saudara berdoa bagi bangsa Indonesia? Bangsa yang kita cintai. Supaya banyak orang berbalik dan percaya kepada Yesus. Ya, penginjilan itu bukan kristenisasi. Dalam Alkitab tidak pernah ada istilah kristenisasi. Dan tidak akan pernah. Karena orang percaya kepada Yesus itu anugerah. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus itu anugerah. Bukan karena dipaksa. Kasih di apa, enggak pernah. Yesus tidak pernah memaksakan kita untuk percaya. Saya ingat seorang profesor suatu hari ke daratan Tiongkok dan kemudian para profesor di daratan Tiongkok tahu bahwa dia seorang profesor di dalam bidang kekristenan. Kemudian dia beritahu, kamu pikir saya mau percaya kepada Yesusmu? Profesor ini juga orang percaya yang mengatakan, kamu pikir juga Yesus mau sama kamu? Jadi jangan berpikir bahwa Yesus mau saudara. Kalau percaya kepada Yesus anugerah, maka kita hanya berdoa. Sebagai orang percaya satu panggilan yang krusial. Saya dan saudara sebagai orang percaya. Tanda zaman ini berdoa supaya pemberitaan Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa. Dan kita melihat kerja Tuhan lewat internet. Lewat berbagai macam cara yang unik. Tuhan bekerja. Dan saudara kalau tidak berbagian, orang yang paling kasihan di dunia ini. Ya. Yang kedua saudara tanda khusus ini. Kalau kita melihat dalam Roma 11 ayat 25-26, Paulus mengatakan tanda adalah banyak orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi itu bertobat, percaya kepada Tuhan. Itu kegenapan. Nah saudara, sampai hari ini, udah bertahun-tahun ada yang disebut dengan istilah penginjilan bagi orang-orang Yahudi. Satu bangsa yang paling sulit diinjili di dunia ini orang Yahudi. Saya 2 kali mencoba menginjili orang Yahudi dan gagal. Jadi orang Yahudi itu bukan orang Kristen saudara. Mereka punya agama lain. Ya, agama Yahudi. Saya bertemu dengan seorang ibu dan saya mengatakan saya selalu berdoa. Ya, bagi bangsamu supaya percaya kepada Yesus. Dia mengatakan, untuk apa kamu berdoa? Saya tidak akan pernah percaya. Saya menginjilin dia, saudara. Waktu dia menolak, saya menghibur hati saya. Ya, Yesus aja ditolak apalagi saya. Ya, itu penghiburan saudara. Tetapi saudara, saya juga melihat banyak orang-orang Yahudi itu bertobat, percaya kepada Yesus. Peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saya bertemu dengan beberapa orang Yahudi yang percaya juga pada Yesus. Yang sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias. Padahal Mesias sudah datang. Karena kekerasan hati mereka. Nah, poin yang saya mau sampaikan, tanda khusus daripada akhir dunia ini, pertobatan orang Yahudi besar-besaran terjadi. Kapan? Kita nggak tahu. Tapi penginjilan itu tetap ada.
Nah sampai hari ini saudara kekasih, salah satu agama yang paling dibenci di dunia adalah agama Kristen. Salah satu agama yang tidak dihargai di tempat asalnya adalah agama Kristen. Kekristenan, Yesus mulai pelayanannya di mana? Di Israel, ya, di Palestina sana. Sampai hari ini orang percaya kepada Yesus dibenci di negeri asalnya. Jadi untuk membuktikan bahwa agama Kristen itu bukan hasil komunitas manusia, sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang budaya itu menolaknya. Agama menolaknya. Saya akan lanjutkan, saudara. Kemudian tanda-tanda yang mengindikasikan perlawanan terhadap Allah. Masa sengsara. Ya. Masa sengsara, seorang penulis mengatakan begini, setiap hari di dunia ini, orang-orang percaya kepada Yesus itu dibunuh minimal 1.000 orang seluruh dunia. Saya bukan bicara satu tempat, seluruh dunia. Jadi diadakan satu survei yang sepanjang tahun. Setiap hari ada orang percaya itu dibunuh di dunia. Setiap hari. Kira-kira ribuan orang yang mati setiap hari. Penderitaan. Kita belum mengalami hal seperti itu. Di daratan Tiongkok berapa puluh tahun yang lalu, saudara. Ya, waktu saya ke sana saya melihat bagaimana cerita orang-orang yang dianiaya, itu lidahnya ditarik begitu kan, di strom begitu, suruh ngaku dicabut kukunya supaya suruh nyangkal Tuhan. Ada yang menyangkal, ada yang rela mati. Tapi mereka tidak pernah menyangkal Tuhan. Jadi penganiayaan, masa sengsara. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua, masa sengsara itu akan begitu luas. Akan banyak penderitaan. Akan banyak penderitaan, kesulitan. Yang kedua adalah murtad. Banyak orang akan meninggalkan Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi jangan kaget. Waktu yang lalu saya dalam pertemuan dengan beberapa rekan, dalam perjalanan pelayanan saya, seorang pendeta mengatakan, Pak, barusan seorang pemimpin seminari, seorang rektor seminari meninggalkan agamanya, pindah kepada agama lain. Dan dia mengatakan dia menemukan kesejahteraan dalam agama yang lain. Murtad, perhatikan baik-baik. Dia bukan jemaat biasa, dia bukan pendeta biasa, dia seorang pemimpin di sebuah seminari, tapi dia meninggalkan Tuhan. Jangan kaget, akan banyak seperti itu. Peristiwa-peristiwa seperti itu akan banyak. Orang akan meninggalkan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, itu bukan sesuatu yang tidak akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan semakin banyak. Dan gerakan ini makin hari makin sangat mengerikan. Saya barusan mendapat email kira-kira seminggu yang lalu dari salah seorang rekan di Amerika. Gerakan anti kekristenan itu sangat nyata, mengatakan orang-orang murtad. Sekarang ada 1 juta orang tanda tangan di Amerika untuk supaya apa? Orang yang menyiarkan khotbah setiap minggu di televisi itu dihentikan dan radio-radio itu dihentikan. Gak mau. 1 juta orang sudah tanda tangan. Orang-orang yang dulu percaya kepada Yesus, dia pendeta, dia orang terkenal, berhenti. Murtad, itu terjadi. Jadi jangan kaget saudara. Ya, jangan kaget hal-hal demikian. Dengan demikian, saudara, peristiwa-peristiwa ini semakin meneguhkan iman kita. Bahwa apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan sedang digenapi. Sedang digenapi. Terus seperti itu. Yang ketiga, saudara, adalah antikristus. Ya, saudara, antikristus akan terus muncul. Saudara ingat beberapa waktu yang lalu tentang film yang sangat terkenal, buku yang sangat terkenal, yaitu Da Vinci Code. Ya, sebelum Da Vinci Code ada satu film yang dibuat yaitu The Last Temptation. Ya, ada lagi film yang dibuat Jesus Superstar. Ada banyak. Semua ini saudara menghina Tuhan Yesus. Di dalam film The Last Temptation itu Yesus digambarkan waktu tersalib itu Yesus sedang berimajinasi, pikirannya kotor tentang dengan Maria dan segala sesuatu. Dalam Da Vinci Code diceritakan bahwa Yesus tidak benar mati, tapi dia kemudian bangkit, dia tidak pernah naik ke surga, dia kemudian menikah dan kemudian punya anak, ada anaknya dan segala sesuatu. Dan sekarang sedang dipersiapkan lagi film di Hollywood, film yang lebih lagi seram menunjukkan antikristus. Satu-satunya agama yang dibenci di dunia ini sampai di tempat asalnya dibenci, kekristenan. Dan selalu ada orang yang membencinya. Itulah sebabnya agama yang paling teruji karena setiap hari banyak orang yang berusaha menghina Tuhan Yesus. Banyak orang menghina kekristenan. Terus menerus antikristus muncul. Tapi kekristenan terus jalan karena Tuhan tidak pernah terpengaruh.
untuk menggenapi apa yang Tuhan katakan. Akhir zaman akan muncul antikristus. Orang-orang seperti ini akan banyak. Jadi kita tidak kaget karena memang seluruh kebenaran itu sedang terpenuhi. Membawa saya dan saudara harusnya semakin tekun berdoa dan berjaga-jaga. Karena kita tahu segala peristiwa ini sedang terjadi. Ya, jangan kaget mungkin teman saudara, orang yang dekat dengan saudara. Saya mendengar seseorang yang mengatakan begini, dulu saya tidak percaya Tuhan, Pak. Teman saya itu membawa saya kemudian ke gereja dan saya percaya kepada Tuhan. Dan sekarang saya menjadi majelis, menjadi tua-tua di sebuah gereja. Teman saya yang membawa saya pindah ke agama lain. Saya juga kaget, Pak, dia mengatakan, ya apa yang dikatakan Alkitab sedang tergenapi. Ya jangan kaget, saudara kasih. Oke? Tanda-tanda mengidentifikasikan penghakiman Allah. Peperangan. Saudara, peperangan merupakan bahagian yang sangat nyata dalam kehidupan ini. Perang itu gak pernah berakhir. Perang suku di berbagai tempat. Perang antara geng, antara anak-anak mahasiswa. Selalu terjadi. Sampai perang senjata paling canggih. Terus, saudara. Gak pernah berakhir. Peperangan itu merupakan bukti Tuhan sedang membiarkan dan Tuhan sedang mengingatkan bahwa harinya akan datang. Peperangan akan terus muncul. Nah, kalau kita melihat di dalam anggaran militer yang paling besar di dunia ini, sebenarnya memang anggaran militer yang paling besar adalah Amerika. Ya, anggaran militernya adalah 700 triliun dolar untuk tahun 2008. Yang nomor 2 adalah Tiongkok. Anggarannya 120 juta triliun dolar. Ya, yang ketiga Rusia, keempat Prancis, kemudian Jerman, kemudian Jepang. Oke, kita kembali bahwa peperangan itu terus berjalan, yang sangat mengerikan, terus terjadi. Jadi saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita harus mengerti memang sesuatu yang sedang terjadi, Tuhan sedang menggenapi apa yang Dia katakan. Nah, deru perang ini membawa kita terus berdoa dan berjaga-jaga. Supaya kita tahu bahwa ini sedang digenapi apa yang Tuhan ingin kerjakan di dunia ini. Peristiwa-peristiwa itu menjadi tanda Dia sedang berbicara. Tentang gempa bumi, ya. Kalau seminar saya biasa dengan Pak Radiman bicara tentang gempa bumi, dia ceritain ya banyak hal yang terjadi, oke? Tetapi peristiwa gempa bumi ini terus-menerus terjadi dan semakin intens. Memang dulu pernah terjadi gempa bumi, sepanjang tahun gempa bumi. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, pada hari ini hampir setiap hari saudara melihat televisi, terjadi gempa bumi di dunia. Oh iya kan dulu kan nggak ada televisi, sekarang ada televisi, enggak. Memang intens. Sekarang gempa bumi terus-menerus terjadi, nggak pernah berhenti. Nah saudara, ini tanda-tanda yang dinyatakan dalam Alkitab. Terjadi gempa bumi. Gempa bumi yang terus. Karena tanda itu Tuhan berbicara. Hati-hati. Kenapa? Bahagian daripada penghukuman Tuhan. Tuhan sedang menghukum. Tetapi bagi orang percaya, mengingatkan mereka. Supaya kalau Tuhan sedang menghajar. Sedang mengingatkan bangsa-bangsa yang tidak mau percaya. Kita sebagai orang percaya, Tuhan ingatkan kepada aku bahwa ini bahagian. Engkau sedang berbicara. Supaya kita berdoa. Orang-orang yang kena gempa bumi itu sadar. Yesus segera datang dan mereka percaya kepada Yesus. Yang terakhir saudara adalah kelaparan. Ya. Saudara, kalau kita membaca kelaparan yang terjadi di dunia ini, saya membaca tulisan tentang kelaparan. Setiap hari orang mati di dunia ini oleh kelaparan, itu kira-kira 100.000 lebih yang mati setiap hari karena kelaparan. Ya. Kalau saudara melihat di Indonesia beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang rela membunuh anaknya kemudian dia bunuh diri karena persoalan kelaparan. Ya, saya beberapa tahun yang lalu berkunjung ke Kalimantan Barat, pergi ke satu tempat di mana seorang bapak yang membunuh anaknya, sesudah itu dia bunuh diri karena mereka punya utang 100.000 rupiah, tidak bisa membayar. Rumah mereka itu saudara hanya beratapkan sederhana dan tidak ada, hanya tanah begitu. Dan itu orang Tionghoa, jadi jangan berpikir semua orang Tionghoa orang kaya. Di sana banyak sekali yang miskin, sekarang miskin sampai bunuh diri seperti itu. Banyak. Jadi kalau kita membaca, memperhatikan, segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu sedang tergenapi. Kelaparan. Nah, dari seluruh kebenaran yang saya paparkan, apa sih yang perlu kita belajar dengan hati-hati? Saya kembali pada prinsip tadi. Ya, saya kembali pada prinsip yang tadi. Yang pertama, berdoa dan berjaga-jagalah. Berdoa dan berjaga-jagalah. Itu kunci yang paling penting. Yang kedua adalah kita
harus setia memberitakan Injil. Paling tidak, saudara berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Ada 2 anak-anak dari Amerika itu 2 malam nginap di rumah kami. Teman anak saya yang sekolah di sana. Terus mereka cerita. Jadi anak-anak ini, jadi perhatikan baik-baik. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua orang Amerika itu kaya seperti yang lihat televisi di film-film itu bohong. Tidak semua seperti ini. Anak-anak ini demi kerinduan mereka pergi memberitakan Injil. Mereka pergi ke berbagai kota, termasuk mereka pergi ke Honduras. Hanya dapat tiket pulang pergi. Kemudian di sana mereka pergi memberitakan Injil. Saudara kekasih, waktu mereka tidak punya makan, mereka cerita. Saya kalau dengar ini saya bisa mencuci air mata. Mereka makan ke restoran yang orang buang sampah makanan. Mereka makan dari situ. Mereka beritahu mereka makan dari sampah-sampah itu demi mengisi perut mereka. Tapi kerinduan mereka supaya Injil disampaikan. Dalam kesederhanaan mereka rindu supaya Injil disampaikan. Dan mereka datang ke Indonesia, pergi ke beberapa tempat. Ya, saya mengatakan nginap di rumah saya dan kemudian saya memberikan makan supaya jangan lagi makan sampah. Bikin malu. Tapi saya beritahu. Ada orang-orang yang punya kerinduan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam keterbatasan mereka. Mereka pingin rindu supaya Injil disampaikan. Makan sampah sekalipun juga mereka rela supaya Injil disampaikan kepada bangsa lain. Kita barangkali perlu malu. Kita tidak belum pernah bergumul untuk hal itu. Itu 2 orang anak-anak Amerika. Hari ini mereka pulang ke Lampung dan nanti dari Lampung mereka akan pulang ke Amerika. Yang ketiga saudara, kita berjaga-jaga memberitakan Injil, berdoa dan kita harus melayani Tuhan. Ya, itu hal yang disampaikan supaya kita senang setiasa hidup dalam kekudusan Tuhan. Ya, seluruh rencana yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kekudusan dan kehendaknya supaya kita akrab dan bergaul dengan Dia. Supaya kita mengingat melihat hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan. Akan kerjakan. Dan seluruh kebenaran itu membawa kita. 1. Bersukacita karena kebenaran firman Tuhan sedang digenapi. Tapi yang kedua, membawa kita juga mawas diri. Kalau Tuhan sedang menggenapi kebenaran-kebenaran itu, saya di posisinya di mana? Posisinya saya di mana? Apakah saya termasuk hamba yang setia yang dikatakan oleh tuannya, hai hamba yang setia, masuklah ke dalam kerajaan yang telah disediakan kepadamu. Atau Tuhan mengatakan, enyaklah dari hadapanku, hai engkau yang berbuat jahat. Saya tidak tahu. Tanda-tanda akhir zaman ini membawa saya dan saudara harus bertobat. Dan sungguh-sungguh jaga kekudusan hidup kita. Mari kita berdoa. Saya harap masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya minta musik menyanyikan pujian jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sementara singer menolong kita menyanyikan pujian ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya minta singer menyanyikan pujian ini supaya Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia. Membawa kita diperhadapkan dengan kekudusan Tuhan dan penghakiman Tuhan. Dia akan datang dan datang segera. Kita tidak tahu kapan. Kita bersuka cita karena firman Tuhan digenapi. Tapi kita menjadi mawas diri. Posisi kita di mana? Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Kita berdoa supaya Roh Tuhan memimpin kita. Hati kita, pikiran kita. Nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini.
Sempurnakanlah pemberitaan ini supaya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Supaya setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, mereka memposisikan diri sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya yang berdoa dan berjaga-jaga. Sebagai orang percaya yang sedang berbagian di dalam pemberitaan Injil, tanda kedatangan Tuhan yang kedua. Sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari kehidupan, supaya mereka rajin dan giat bekerja melayani Tuhan. Karena hari itu akan datang, hari yang kami nantikan, hari yang akan penuh dengan sukacita. Kami akan berjumpa muka dengan Tuhan. Tetapi juga hari yang akan mengerikan. Pada hari itu Engkau datang bukan lagi sebagai juru selamat, tapi sebagai hakim. Sebagai orang-orang akan berdiri di hadapan-Mu. Semua orang akan berdiri di hadapan-Mu, akan diadili berdasarkan apa yang mereka perbuat. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Roh-Mu memimpin dan menolong mereka. Supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa. Supaya mereka kedapatan setia kepada Tuhan. Supaya mereka adalah orang-orang yang berbagian memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan. Dengar doa, dengar sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.